Ada saat-saat dalam hidup ketika semesta membungkus pesan besar dalam keheningan. Kamu berjalan sendiri, tak dimengerti, dicibir, bahkan disingkirkan oleh mereka yang dulu memanggilmu teman. Namun diam-diam, kamu dilatih oleh semesta. Bukan untuk menjadi lemah, melainkan untuk menguat. Bukan untuk menyimpan dendam, melainkan untuk menyadari siapa yang benar-benar layak berada di sekitarmu. Kini, angin telah berubah arah. Mereka yang dulu meninggalkanmu, kini berbalik arah. Mereka datang dengan wajah manis, pujian palsu, dan sanjungan kosong yang tak pernah mereka ucapkan saat kamu terluka. Tapi kamu bukan lagi versi dirimu yang lama. Kamu telah naik tingkat. Energi spiritualmu telah memancar begitu kuat hingga mereka yang pernah meremehkanmu kini tak bisa berpaling dari sinarnya. Mereka mencoba kembali, tapi bukan karena cinta. Mereka kembali karena hampa. Karena sejak kamu pergi, mereka kehilangan pijakan, kehilangan arah, kehilangan sumber daya yang sebenarnya berasal dari kehadiranmu. Ini bukan tentang balas dendam. Ini adalah kisah tentang kesadaran. Tentang bagaimana kamu akhirnya sadar bahwa kamu bukanlah orang yang dibutuhkan oleh semua orang, melainkan hanya oleh mereka yang benar-benar siap menerima kebaikanmu tanpa ingin merusaknya. Kamu adalah cahaya yang tak bisa diredam. Kamu adalah energi pilihan yang tak bisa dimanipulasi. Dan ketika kamu mulai mencintai dirimu sendiri dengan setulus mungkin, semesta pun bersiap membuka pintu-pintu yang dulu tertutup rapat. Sebelum kamu melanjutkan menyerap pesan ini sepenuhnya, izinkan aku mengajakmu untuk menanam sinyal kuat ke semesta. Tunjukkan bahwa kamu siap menerima pesan ini secara utuh dan dalam. Tekan suka sekarang juga. Langgananlah saluran ini agar kamu tidak ketinggalan energi baru yang akan terus datang. Aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tahu setiap kali pesan dari semesta tiba. Dan tinggalkan komentar 77 di bawah sebagai kode energi, sebagai tanda bahwa kamu siap menerima semua pencerahan yang akan mengalir. Karena ini bukan sekadar tontonan. Ini adalah panggilan. Bagi jiwa-jiwa yang selama ini disalahpahami, dijatuhkan, tapi kini bangkit sebagai versi paling kuat dari dirinya. Kita akan mulai sekarang. Bersama, dalam frekuensi baru. Bagian 1. Kepalsuan di balik pujian. Mereka datang lagi, bukan dengan permintaan maaf yang jujur, tapi dengan senyuman manis yang mengandung racun. Kata-kata mereka kini terdengar manis seperti madu, tapi kamu tahu, itu hanyalah gula palsu yang memabukkan. Mereka yang dahulu membungkam namamu, kini justru memanggilnya seolah mereka tak pernah mencacimu. Mereka yang dahulu menutup pintu di wajahmu, kini berdiri di ambangnya, berharap kamu akan masuk kembali seperti tak ada yang pernah terjadi. Tapi kamu bukan lagi dirimu yang dulu. Dulu, kamu memberi terlalu banyak, berharap dihargai. Kamu bertahan, bahkan saat hatimu dicabik kata-kata yang menusuk, demi menjaga apa yang kamu kira adalah koneksi sejati. Tapi luka demi luka membuatmu sadar. Mereka tak pernah melihat siapa dirimu sebenarnya. Mereka melihat cahaya, tapi tak mampu menanggung silau yang kamu bawa. Maka mereka berbalik, menuduhmu, mencemoohmu, dan diam-diam berharap kamu jatuh, agar mereka bisa merasa lebih tinggi. Kini ketika semesta mulai menjawab bisikan jiwamu, ketika pintu-pintu yang pernah tertutup kini terbuka tanpa kamu mengetuk, mereka mulai bergerak gelisah. Seperti semut yang kehilangan arah, mereka mencarimu dalam kebingungan. Mereka ingin kembali, bukan karena rindu, tapi karena takut ketinggalan. Bukan karena cinta, tapi karena tak punya tempat lagi untuk menghisap cahaya. Pujian mereka bukan penghargaan. Itu hanyalah upaya panik untuk menyelamatkan koneksi yang sudah mati. Mereka berharap kamu lupa bagaimana mereka memutarbalikkan fakta, lupa bagaimana mereka membuatmu merasa kecil di saat kamu sedang tumbuh. Tapi kamu tak lupa. Kamu tidak menyimpan dendam. Kamu hanya menyimpan kesadaran. Dan itu jauh lebih kuat dari kemarahan. Mereka tidak benar-benar merayakanmu. Mereka hanya takut kamu benar-benar berhasil tanpanya. Inilah kepalsuan di balik pujian. Kamu bisa melihatnya sekarang dengan mata batin yang tajam, yang diasah oleh luka-luka yang tak terlihat dunia. Kamu mampu membedakan mana yang sungguh tulus, dan mana yang datang dengan motif tersembunyi. Dan itu adalah anugerah.
Sebuah kekuatan yang hanya dimiliki oleh mereka yang pernah dilukai tanpa alasan, namun memilih untuk tetap berdiri tanpa membalas. Hari ini, kamu punya pilihan. Dan untuk pertama kalinya, kamu memilih dirimu sendiri. Kamu memilih untuk tak kembali pada tangan-tangan yang dulu melepaskanmu dengan dingin. Kamu memilih untuk melangkah, kumpa, yuki, ya angka, bukan mundur. Karena kamu tahu, kamu tidak kehilangan mereka. Mereka yang sebenarnya kehilangan kesempatan untuk bertumbuh bersamamu. Tetaplah berdiri dalam cahayamu. Jangan redup hanya karena ada yang tak tahan dengan sinarmu. Karena dalam dunia yang gelap, jiwa seperti milikmu adalah mercusuar yang tak boleh padam. Bagian 2. Serangan lewat orang ketiga. Ketika keberanian tidak lagi tinggal di dalam dada mereka, mereka memilih jalan melingkar. Bukan karena ingin menjaga perasaanmu, tapi karena takut menghadapi ketegasanmu. Mereka tidak datang dengan jujur di hadapanmu. Sebaliknya, mereka mengutus utusan. Mereka menyuruh teman lama, sepupu jauh, bahkan kerabat yang jarang berbicara, hanya untuk mengukur seberapa kuat bentengmu kini. Bagaimana kabarnya? Dia bilang ingin ketemu. Sudah lama tidak ngobrol, katanya kangen. Kata-kata itu terdengar ringan, seolah hanya basa-basi, tapi kamu tahu, energi tidak pernah berbohong. Ada denyut manipulasi yang bergetar di balik kalimat-kalimat manis itu. Kamu bisa merasakannya dalam tulangmu, dalam jiwamu yang telah dilatih oleh pengalaman. Mereka tidak benar-benar peduli bagaimana kabarmu. Mereka hanya ingin tahu apakah kamu masih bisa digoyahkan. Ini bukan tentang rindu, ini tentang kontrol. Mereka ingin tahu apakah kamu masih bisa ditarik kembali ke dalam lingkaran mereka. Lingkaran yang dulu kau tinggalkan bukan karena kamu membenci, tapi karena kamu mulai mencintai dirimu sendiri. Mereka tahu mereka tidak akan sanggup menembus bentengmu yang sekarang. Maka mereka mengirim mata-mata, menyamar sebagai orang yang netral, dengan wajah ramah dan pertanyaan yang seolah-olah tulus. Tapi kamu bukan lagi ladang yang bisa mereka datangi tanpa izin. Kamu telah memasang pagar, bukan karena dendam, tapi karena cinta pada diri sendiri, adalah bentuk perlindungan tertinggi. Kadang mereka memunculkan diri dalam acara tak terduga. Tiba-tiba muncul di tempat yang biasa kamu datangi. Berpura-pura kebetulan, padahal jelas disengaja. Mereka berharap semesta menciptakan pertemuan alami, padahal semuanya hasil rekayasa. Sebagian bahkan menggunakan anak-anak sebagai tameng, sebagai alasan untuk membuka kembali komunikasi. Tapi kamu tahu, niat tidak bisa disembunyikan di balik senyum. Jiwa yang terjaga bisa mencium ketulusan dari jarak bermil-mil jauhnya. Mereka lupa satu hal penting. Kamu telah menyatu dengan ketegasan. Kamu tak lagi mudah dibujuk oleh nostalgia. Kamu tahu bahwa tidak semua yang datang dengan senyuman membawa kebaikan. Pilapa datang hanya untuk melihat apakah kamu masih bisa dilukai seperti dulu. Namun kamu telah berubah. Kamu kini seperti samudera, tenang di permukaan, tapi dalam dan penuh kekuatan di dalamnya. Dan ketika mereka mencoba mencelupkan jaringnya ke dalam perairanmu, mereka hanya akan menarik kekosongan. Biarkan mereka mengirim utusan. Biarkan mereka mengetuk dengan lembut lewat pintu orang lain. Kamu tidak membenci mereka. Kamu hanya tidak membuka kembali pintu yang telah kamu tutup dengan doa, air mata, dan kesadaran. Karena kamu tahu, cinta diri bukanlah ego. Itu adalah penyelamatan. Dan mereka yang benar-benar mencintaimu tak akan pernah butuh perantara untuk menyentuh hatimu. Kamu kini berdiri di gerbang hidup baru, dengan energi yang tak bisa disentuh oleh tangan-tangan lama. Dan itu adalah kemenangan. Bukan kemenangan atas mereka, tapi kemenangan atas dirimu yang dulu, yang sering mengalah demi tetap diterima. Kini kamu tak butuh diterima oleh siapapun, karena kamu telah menerima dirimu sepenuhnya. Dan dari situlah kekuatan sejati berasal. Bagian 3. Manipulasi yang dibungkus ketulusan palsu. Lihatlah cara mereka bergerak sekarang. Lembut, penuh senyuman, dan seolah telah berubah menjadi sosok yang baru. Mereka mendekat, tak lagi dengan nada tinggi atau sindiran tajam, melainkan dengan topeng ketulusan yang rapuh. Tapi kamu tahu, di balik wajah manis itu masih tinggal niat yang lama. Mereka menyusup perlahan,
seperti kabut yang tampak tenang, tapi menyembunyikan jurang di baliknya. Tiba-tiba mereka menjadi sangat tertarik dengan hal-hal yang kamu sukai. Hobimu kini jadi minat mereka. Cara hidupmu jadi inspirasi mendadak. Bahkan kata-kata yang dulu mereka ejek, kini mereka kutip dan sebar seolah berasal dari jiwa mereka sendiri. Namun kamu tahu, itu bukan kekaguman, itu adalah tiruan. Karena mereka tidak datang untuk memahami. Mereka datang untuk meniru. Dan sesuatu yang ditiru tanpa kesadaran selalu terasa hampa. Mereka berharap bisa kembali memasuki hidupmu melalui kesamaan. Mereka ingin kamu berpikir, mungkin dia sudah berubah. Tapi jiwa yang sudah melek tidak mudah dibutakan kembali. Kamu telah belajar bahwa perubahan sejati tidak diumumkan dengan pujian, tapi dibuktikan dengan pertanggungjawaban. Dan sampai hari ini, belum satu pun dari mereka benar-benar meminta maaf. Belum satu pun yang mengakui bagaimana dulu mereka menjatuhkanmu saat kamu sedang berusaha bangkit. Yang mereka lakukan hanyalah menyesuaikan diri dengan getaran barumu. Bukan karena mereka naik tingkat, tapi karena mereka ingin tetap dekat dengan sumber cahaya. Seperti ngengat yang tertarik pada nyala api, tanpa pernah peduli bahwa cahaya itu bukan milik mereka. Di dunia nyata, mereka menyusun rencana. Mengatur ulang pertemuan. Mengorganisasi kegiatan di tempat yang mereka tahu akan kamu hadiri. Semua seolah kebetulan. Tapi kamu merasakan pola itu, seperti jejak kaki di pasir basah. Mereka berharap bisa memulihkan hubungan tanpa perlu menyentuh luka lama. Tanpa perlu meminta maaf atas malam-malam yang mereka isi dengan pengkhianatan diam-diam. Bahkan ada yang tega menggunakan anak-anak, keluarga, atau sahabat sebagai jembatan emosi. Mereka menjadikan rasa iba sebagai alat, berharap kamu akan luluh oleh kenangan. Tapi kamu telah belajar membedakan antara belas kasih dan manipulasi. Dan kamu tak akan lagi tertipu oleh air mata yang datang tanpa pertobatan. Ketahuilah, ketika seseorang benar-benar berubah, mereka tidak datang dengan salinan dari dirimu. Mereka datang dengan versi terbaik dari dirinya sendiri. Kamu telah menjadi terlalu kuat untuk ditarik oleh permainan mereka. Terlalu sadar untuk disesatkan oleh kebetulan yang direkayasa. Kamu kini hidup dalam frekuensi yang jujur, dan segala yang palsu akan rontok dengan sendirinya. Tidak karena kamu menolak cinta, tapi karena kamu memilih cinta yang jujur, murni, dan tidak bersyarat. Hari ini, kamu tidak harus membuktikan apapun. Kamu tidak perlu membalas atau menjelaskan. Kamu hanya perlu terus berjalan. Karena setiap langkahmu menjauh dari kepalsuan, adalah langkah mendekati takdirmu yang sejati. Ingat ini, keaslianmu adalah perlindunganmu, dan mereka yang hanya bisa mendekat dengan meniru, tak akan pernah bisa bertahan dalam kehadiranmu yang autentik. Tetaplah jadi dirimu yang sejati. Biarkan semesta menyeleksi siapa yang pantas menyertai perjalananmu. Karena yang pura-pura akan jatuh di tengah jalan, tapi yang tulus akan terus melangkah bersamamu hingga akhir. Bagian 4. Kehilangan yang mereka rasakan setelah kamu pergi. Ada sesuatu yang tidak bisa mereka bantah, meski mereka tidak pernah mau mengakuinya secara langsung. Sejak kamu pergi, segalanya berubah. Bukan untukmu, tapi untuk mereka, dan bukan ke arah yang lebih baik. Ketika kamu memutuskan untuk menarik dirimu dari lingkaran mereka, itu bukan sekadar kepergian biasa. Itu adalah penarikan energi. Sebuah pergeseran besar yang terjadi secara diam-diam, tapi terasa mengguncang di dalam realitas mereka. Apa yang selama ini mereka kira biasa-biasa saja, ternyata adalah sumber daya yang paling berharga, kehadiranmu. Kamu adalah matahari yang mereka abaikan saat terang, tapi mereka panik ketika langit berubah mendung. Dulu, mereka meremehkan keberadaanmu, menganggap energimu bisa digantikan, bahwa kebaikan hatimu hanyalah kelemahan, bahwa doamu, perhatianmu, dan kehadiranmu hanyalah pelengkap. Namun sekarang, segalanya menjadi jelas. Setelah kamu pergi, mereka mulai merasakan kekosongan yang tidak bisa dijelaskan dengan logika biasa. Peluang-peluang yang dulu berdatangan tiba-tiba menghilang. Rezeki yang dulu lancar tiba-tiba macet. Hubungan yang dulu stabil, kini rapuh. Bahkan ide-ide yang dulu mengalir deras, kini mandek seperti air keruh yang kehilangan alirannya.
Mereka mungkin tidak sadar bahwa selama ini kamu adalah poros energi dalam kehidupan mereka. Bahwa doamu adalah perisai yang melindungi mereka dari badai. Bahwa niat tulusmu adalah fondasi yang membuat mereka tetap berdiri meski mereka tak mengakuinya. Mereka tidak paham bahwa semesta menaruh berkah melalui dirimu. Dan ketika kamu menghilang, berkah itu ikut pergi bersamamu. Kini mereka mulai mencari. Mereka mengetuk pintu-pintu lama. Mereka mencoba menghidupkan kembali koneksi yang sudah mati. Tapi kamu telah belajar. Keberadaanmu bukan untuk disia-siakan. Energi yang kamu bawa bukan untuk dikonsumsi oleh jiwa-jiwa yang tidak tahu cara menghargai. Kamu bukan sekadar manusia biasa. Kamu adalah pembawa cahaya yang ketika berpaling, membawa seluruh musim semi bersamamu. Dan mereka terjebak dalam musim dingin yang panjang tanpa tahu cara menciptakan hangatnya kembali. Karena mereka tidak pernah belajar menjadi sumber cahaya. Mereka hanya tahu bagaimana menyerap, bukan memberi. Hanya tahu meminta, tapi lupa bagaimana cara menjaga. Jangan biarkan mereka membuatmu merasa bersalah atas perginya keberuntungan dari hidup mereka. Itu bukan kutukan. Itu adalah konsekuensi. Karena ketika seseorang menyia-nyiakan keberadaanmu, semesta mencabut hak istimewa mereka untuk menikmati hadirmu. Dan kamu tidak perlu kembali hanya karena mereka merasa kehilangan. Kamu bukan pelampung darurat yang hanya dipanggil saat tenggelam. Kamu adalah perahu utuh yang sedang menuju pelabuhan takdirmu sendiri. Jadi tetaplah melaju, biar mereka belajar bahwa kamu bukan kehilangan yang ringan. Kamu adalah kehilangan yang mengubah segalanya. Dan mereka tidak akan pernah bisa kembali ke versi hidup mereka yang dulu. Karena kamulah yang membuatnya berarti. Kamu bukan hanya seseorang dalam cerita mereka. Kamu adalah bab terpenting yang mereka buang, dan tak akan pernah bisa ditulis ulang. Bagian 5. Kepanikan mereka karena tak bisa lagi mengendalikanmu. Ada ketakutan yang tak mereka ucapkan dengan mulut, tapi terdengar jelas dalam setiap gerak-gerik mereka. Bukan takut kehilanganmu sebagai sosok, tapi takut kehilangan kekuasaan atas hidupmu. Dulu, mereka bisa menarik dan mendorongmu sesuka hati. Mereka bisa mengatur peranmu dalam cerita mereka, dan kamu, karena cinta, karena harapan, karena kebaikan hati, seringkali diam dan menurut. Tapi kini semuanya berbeda. Kamu telah berubah. Bukan karena dendam, tapi karena sadar. Kamu sadar bahwa hidupmu terlalu bernilai untuk dikendalikan oleh tangan yang tidak mampu menggenggam dengan hati. Kamu tak lagi tunduk pada permainan emosi yang membuatmu merasa bersalah hanya karena memilih dirimu sendiri. Dan inilah yang membuat mereka panik. Karena kontrol itu kini hilang. Dan mereka tahu, tidak ada jalan untuk mengembalikannya. Mereka dulu terbiasa menjadi pihak yang meninggalkan, yang mengabaikan, yang memutar arah dan menganggapmu akan tetap menunggu. Tapi kamu telah menutup pintu itu dengan tenang. Tanpa marah, tanpa teriakan. Hanya keheningan dan langkah mantap ke arah yang baru. Kini mereka mencoba kembali, tapi kamu tak lagi di tempat yang sama. Mereka coba menciptakan momen-momen buatan, bertemu tak sengaja di tempat yang kamu sukai, menyusun skenario pertemuan melalui teman bersama, bahkan membuat akun palsu untuk sekadar mengintip duniamu yang kini bersinar lebih terang tanpa mereka. Namun semua itu gagal, karena mereka tidak tahu bahwa kamu telah naik ke frekuensi yang tak bisa mereka jangkau. Bukan karena kamu menyombongkan diri, tapi karena kamu telah menyembuhkan luka-luka yang dulu mereka torehkan. Kamu tak lagi bereaksi seperti dulu. Kamu tak lagi terguncang oleh kata-kata manis yang datang tanpa pertanggungjawaban. Dan kamu tahu bahwa setiap pendekatan tanpa kejujuran adalah jebakan yang dibungkus nostalgia. Mereka bingung. Mereka frustrasi. Mereka mulai bertingkah aneh. Mereka menggunakan orang lain, situasi, bahkan kenangan sebagai alat untuk menarikmu kembali. Tapi kamu sudah selesai. Bukan karena kamu tak lagi punya hati, tapi karena kamu sudah tahu cara menjaganya. Kamu bukan alat permainan. Kamu bukan boneka emosi yang bisa ditarik dan dilepaskan sesuka waktu. Kamu adalah jiwa yang kini berdiri dalam keutuhan. Dan sekali seseorang kehilangan hak untuk masuk ke dalam ruang batinmu, tak ada jalan pintas untuk kembali. Mereka panik, karena kamu tak lagi bisa dikendalikan. Karena sekarang,
Satu-satunya yang memegang kemudi hidupmu adalah dirimu sendiri. Dan itulah kemenangan sejati. Kemenangan sunyi yang tidak butuh sorak-sorai, tapi terasa dalam setiap detak jantungmu yang kini berdetak bebas, tanpa tekanan, tanpa manipulasi, tanpa rasa bersalah yang ditanamkan oleh orang-orang yang tak mampu menghargaimu. Tetaplah teguh, karena semakin kamu berdiri dalam kekuatanmu, semakin kecil kemungkinan mereka bisa menyusup kembali. Dan jikapun mereka datang lagi, biarlah mereka belajar bahwa cinta sejati tak datang dengan pengendalian, tapi dengan kebebasan, ketulusan, dan penghargaan. Kamu bukan milik siapapun. Kamu adalah milik dirimu sendiri. Dan tak ada yang lebih sakral dari itu. Bagian 6. Karma dan keadilan energi yang kini berjalan. Kamu mungkin tak pernah berharap mereka jatuh. Kamu hanya ingin mereka belajar. Tapi semesta punya caranya sendiri untuk mengajar. Dan kini, pelajaran itu mulai datang mengetuk pintu mereka, satu persatu. Apa yang dulu mereka lakukan dalam gelap, kini mulai terbuka dalam terang. Apa yang dulu mereka sembunyikan di balik senyum palsu, kini mulai terkuak lewat kesulitan yang tak bisa lagi mereka hindari. Bukan karena kamu mengutuk, bukan karena kamu mendoakan keburukan, tapi karena hukum energi bekerja dengan ketepatan yang tak bisa ditawar. Kamu adalah saluran berkah. Dan ketika saluran itu dicemari oleh pengkhianatan, semesta menarik kembali arusnya. Apa yang dulu mengalir deras, kini kering. Apa yang dulu mudah, kini serba rumit. Peluang tertutup. Hubungan rusak. Rezeki yang dulu datang tiba-tiba, kini tersendat tanpa sebab yang jelas. Tapi kamu tahu sebabnya. Sebabnya adalah sikap mereka. Mereka mempermainkan energi yang seharusnya dijaga. Mereka melecehkan kebaikan yang seharusnya dihormati. Dan kini, alam menagihnya. Keadilan energi tidak bekerja lewat pengadilan manusia. Ia bekerja dalam bentuk kebetulan-kebetulan yang menyakitkan. Dalam penyesalan yang datang terlambat. Dalam malam-malam sepi yang sunyi, saat mereka menyadari bahwa kehilanganmu adalah kehilangan arah. Bahwa saat mereka menutup pintu untukmu, mereka sedang mengunci diri dari berkah yang dibawa oleh hadirmu. Kamu pernah menjadi pelita di ruang gelap mereka, tapi mereka meniupnya saat belum siap menerima cahaya. Kini mereka hidup dalam bayang-bayang yang mereka ciptakan sendiri. Dan kamu tetap melangkah. Bukan dengan bangga atas kehancuran mereka, tapi dengan syukur karena kamu diselamatkan dari kehancuran yang lebih besar. Jika saja kamu tetap tinggal. Inilah keadilan sejati. Bukan pembalasan, tapi pembersihan. Semesta tidak membalas dengan kebencian. Ia hanya mengembalikan semuanya ke titik seimbang. Jika kamu memberi cahaya dan dibalas dengan bayangan, maka semesta akan memindahkanmu ke tempat di mana cahayamu dihargai. Dan mereka akan ditinggalkan di ruangan kosong yang pernah kamu isi dengan kasih. Kamu tidak perlu menoleh ke belakang. Biarlah mereka belajar lewat jalan mereka sendiri. Biarlah rasa bersalah dan kerugian menjadi guru yang jujur, karena kamu telah memberi cukup banyak kesempatan. Kini tugasmu adalah terus menjaga frekuensi. Tetaplah tinggi, tetaplah bersih, karena kamu tidak diangkat oleh kebencian, tapi oleh kejelasan. Dan semesta tidak akan pernah salah dalam menempatkan siapapun. Hari-hari ini, keadilan sedang berjalan. Pelan, namun pasti. Diam, namun dalam. Dan kamu tidak perlu berbuat apa-apa, selain tetap menjadi dirimu yang utuh dan bercahaya. Karena mereka yang menjatuhkanmu dengan kebohongan, akan melihatmu berdiri dengan kebenaran. Dan ketika cahaya itu tak bisa lagi mereka jangkau, barulah mereka sadar. Yang mereka tolak dulu adalah anugerah yang tidak akan datang dua kali. Bagian 7. Kamu telah terangkat ke tingkat yang tak bisa mereka jangkau. Kamu pernah berada di titik yang rendah, bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu terlalu tulus dalam mencintai. Kamu membuka pintu terlalu lebar, mempersilahkan mereka masuk, memberi tempat, memberi cahaya, bahkan saat mereka membawa bayangan yang bisa melukai. Tapi semua itu kini telah berubah, dan bukan perubahan yang kecil. Ini adalah lompatan besar. Sebuah kenaikan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata biasa. Sebab kamu tidak hanya berpindah tempat,
kamu telah berpindah dimensi dalam kesadaran. Hari ini, kamu hidup dalam frekuensi baru. Frekuensi di mana drama tidak lagi mengikat hatimu. Di mana ketidaktulusan tak lagi mampu menembus pertahanan energimu. Kamu bukan sekadar sembuh, kamu telah bangkit, kamu telah terangkat, dan kamu telah melampaui mereka yang pernah mencoba menahannya. Itulah mengapa kini mereka tak bisa lagi menjangkaumu. Mereka mencoba masuk, tapi pintunya tak lagi ada. Mereka mencari jalan kembali, tapi jalur itu sudah hilang. Karena kamu telah diangkat oleh kesadaran yang tinggi, dan mereka masih berkutat di lantai dasar dengan ego dan manipulasi sebagai bekal utama. Kamu bukan menjauh karena sombong. Kamu menjauh karena kamu akhirnya sadar bahwa kamu layak untuk dikelilingi oleh kejujuran, bukan kebohongan. Kamu layak untuk dihargai, bukan dimanfaatkan. Dan mereka yang datang hanya untuk mengendalikan, kini kebingungan melihat benteng baru yang kamu bangun dari dalam. Mereka tak lagi bisa menyusup ke jiwamu seperti dulu. Karena kini kamu hidup dalam perlindungan ilahi yang tak terlihat oleh mata biasa. Energimu dijaga oleh kesadaranmu sendiri. Dan itu adalah benteng terkuat yang tak bisa dibobol oleh pujian palsu, pertemanan palsu, atau cinta palsu. Setiap langkahmu kini adalah pernyataan. Setiap keheninganmu adalah keputusan. Dan setiap kepergianmu adalah penyembuhan. Kini mereka mulai merasakan kehilangan bukan hanya atas dirimu, tapi atas seluruh berkah yang dulu mereka pikir akan selalu ada. Tapi berkah tidak tinggal di tempat yang tak tahu caranya bersyukur. Dan kamu, kini telah menjadi bukti nyata bahwa ketika seseorang melepaskan yang salah, di dosha tiyati, semesta mempertemukannya dengan yang benar dari dalam dirinya sendiri. Mereka akan terus mencoba menciptakan kebetulan, terus mengintip dari kejauhan, terus mengirim pesan terselubung. Tapi kamu sudah selesai bermain dengan bayang-bayang. Kamu sudah keluar dari panggung sandiwara itu dan menemukan dirimu yang sejati di balik layar. Dan disinilah kamu sekarang. Tegak, tenang. Tak tersentuh oleh racun yang dulu pernah meracuni jiwamu. Karena kamu bukan hanya selamat. Kamu telah menang. Maka teruslah melangkah tanpa menoleh. Teruslah terbang tanpa ragu. Karena langit yang kini kamu pijak bukan lagi tanah mereka. Dan kamu tak dilahirkan untuk menunggu mereka mengejarmu. Kamu dilahirkan untuk menunjukkan bahwa jiwa yang terbangun tak bisa lagi ditidurkan. Bahwa sekali kamu naik, kamu tidak akan turun hanya untuk menjelaskan mengapa kamu naik. Kamu adalah bukti bahwa luka bisa menjadi sayap, bahwa kehilangan bisa menjadi mercusuar, dan bahwa ketika kamu memilih dirimu sendiri, semesta pun memilihmu untuk hal-hal besar yang tak bisa dicapai oleh mereka yang masih terikat pada keinginan mengendalikan. Selamat datang di tingkat baru, di mana damai adalah senjatamu dan ketegasan adalah perlindunganmu. Dan mereka hanya bisa melihat dari jauh, menyesali apa yang telah mereka sia-siakan. Karena kini, kamu telah berada di ketinggian yang tak bisa mereka capai. Kini segalanya telah terang. Semua topeng telah jatuh, semua sandiwara telah usai, dan kamu berdiri di sini, utuh, kuat, dan tak tergoyahkan. Bukan karena kamu tak pernah jatuh, tapi karena setiap kejatuhanmu telah menjadi batu loncatan menuju kebangkitan yang lebih tinggi. Mereka boleh terus mencoba, mengirim pujian palsu, memutar cerita lama, menelusuri jejak-jejak masa lalu yang tak lagi bisa mereka masuki. Tapi kamu sudah selesai. Sudah menutup pintu itu dengan kesadaran, menguncinya dengan ketegasan, dan melemparkan kuncinya ke jurang yang tak akan kamu datangi lagi. Jangan pernah merasa bersalah karena memilih dirimu sendiri. Jangan pernah menyesal karena tidak kembali ke tempat yang pernah melukaimu. Karena kepergianmu bukan tanda kelemahan, melainkan bukti pertumbuhan. Dan semesta melihat itu. Ia membalas bukan dengan dendam, tapi dengan berkat yang datang perlahan, tapi pasti. Yang tumbuh bukan dari luka, tapi dari pelajaran yang telah kamu resapi sepenuh hati. Kamu bukan korban. Kamu adalah pemenang dari perang batin yang tak semua orang mampu hadapi. Dan kini, kamu telah menjadi cahaya bagi dirimu sendiri. Dan diam-diam, bagi banyak jiwa yang diam-diam mengagumi kekuatanmu dari kejauhan. Jangan redup, hanya karena ada yang tak tahan melihat sinarmu.
teruslah bersinar. Teruslah melangkah dengan damai. Karena perjalananmu belum selesai. Yang telah lewat adalah ujian. Yang kini datang adalah perayaan. Dan kepada mereka yang dulu meremehkanmu, biarlah semesta yang menjawab. Kamu tinggal diam dan terus terbang. Karena cahaya sepertimu tak bisa dipadamkan. Hanya bisa diabaikan, sampai akhirnya mereka sadar bahwa terangmu adalah sesuatu yang tak akan pernah bisa mereka miliki lagi. Jadi sekarang, genggam dirimu. Peluk keberanianmu. Dan katakan dalam hati, aku sudah sampai di tempat ini. Bukan karena mereka menyambutku, tetapi karena aku akhirnya menyambut diriku sendiri.